Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan beberapa permintaan bahwa akan coba membedah per fase tentang admin LTE sebagai template dari pembuatan web. Maka dalam kesempatan ini di sesi awal kita akan coba membuat layout dari admin LTE. Kita mulai dibuka dulu lewat Google ya, admin LTE, diklik di sini, kemudian nanti di download gitu ya. Ini jadi modelnya seperti ini. Kebetulan banyak beberapa versi, biasanya diambil yang untuk latihan kita ngambil versi gratis. Kebetulan sudah di download ini, kita akan coba mengambilnya. Biasanya di admin LTE ini untuk layout berbagai macam ya. Terlihat di sini ada model awal itu indeks LTE, indeks 2, indeks 3, indeks 2, indeks, ada iframe, ada drugs, iframe gitu ya. Bahkan di admin LTE ini di bagian page, kalau kita buka di bagian layout itu ada juga ya model-model tampilan ya, di luar juga ada gitu ya. Coba kita buka dulu yang awal seperti apa ya. Caranya cuma klik aja 2 kali seperti ini, maka dia akan muncul ya, akan muncul seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini tampilannya ya seperti ini. Dan kalau dilihat ini untuk tampilan untuk model web report ya. Jadi tampilan awalnya itu untuk digunakan apabila kita berkehendak untuk menampilkan hasil report ya. Ini terlihat ini hasil reportnya seperti ini. Sidebarnya di sebelah kiri ada gitu ya. Kan kalau diklik sini ini sebelah kanan juga ada. Nah, kemudian coba kita cek lagi layout yang lain. Ini pakainya indeks 3 ya, indeks 3. Coba yang indeks 2 seperti apa. Nah, ini nanti model indeks 2 seperti ini. Backgroundnya gelap ya. Terlihat di sini model-modelnya yang tampilkan seperti ini ya, report juga. Kemudian kita lihat yang ketiga namanya indeks. Nah, ini modelnya indeks, ini juga model report. Jadi ingat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau ini cocok ya berarti ini diambil gitu ya. Kemudian kita cek lagi di bagian yang lain yang model iframe drag seperti ini. Nah, ini kalau iframe ini dia hanya menampilkan sisi kiri menu dan di bagiannya kosong. Nah, yang menarik di sini adalah ada ketika ada tampilan yang mode zoom. Jadi ketika diklik dia terlihat ya keseluruhan, yang lain nggak ada. Jadi hanya itu ya. Jadi ada mode nanti close nya ini dikasih fungsi tentunya nanti. Jadi ketika diklik lagi ini akan kembali. Ini model dari iframe drag ya kelebihannya. Kemudian kita cek lagi di sini yang iframe biasa seperti apa. Nah, ini mungkin sama kayak tadi, hanya kalau tadi gelap yang ini terang gitu ya, warna backgroundnya putih, yang tadi warna backgroundnya hitam.
Kemudian kita cek lagi tadi nih, yang ini dia miliki, ini yang starter. Kita cek juga model seperti apa. Nah, starter nih kayak begini ya tampilannya. Bisa kita lihat, kalau ada yang cocok ya bisa diambil begitu ya. Nah, selain itu seperti yang tadi disampaikan, ada di bagian page. Nah, ini ya di bagian luarnya juga ada seperti nama-namanya. Ini buat tampilan kalender, tampilan galeri, tampilan kanban, widget gitu ya. Kalau widget berarti nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada yang cocok silahkan. Misalnya nih, kalau kita ingin menampilkan di tampilan halaman awal itu untuk mengetahui yang sudah upload berapa, bookmarksnya berapa gitu ya, nanti terlihat. Kalau bisa cocok berarti diambil gitu ya. Nah, kemudian kanban ya, kanban juga modelnya dia kayak report pekerjaan. Ini alur dari program mana yang sudah, yang masih namanya backlog gitu ya, yang seperti baru rancangan awal, kemudian yang sudah dilakukannya di mana, atau up untuk yang dilakukan apa saja, kemudian progresnya sampai di mana, dan selesainya yang apa aja gitu ya, yang sudah selesai. Nah, ini bisa ini diambil gitu. Kemudian ada lagi galeri. Nah, ini galeri tentunya modelnya kayak begini ya, seperti ini model-modelnya ya, variasinya seperti ini. Jadi ini tergantung dari kita cocok atau tidak ya. Sekali lagi, kalau pas kebutuh model galeri, jadi ini ada mungkin foto 1, foto 2, foto 3 dan sebagainya, ini boleh dipakai oleh kita gitu ya. Kemudian model kalender, ini kalender seperti ini. Jadi kalau pengen tampilan awalnya kita seperti model kalender, ini mungkin cocok ya, kita ambil gitu. Dan yang terakhir di bagian layout gitu ya, ini modelnya ada box ya, model box seperti ini nih. Jadi dia lebih simpel, lebih kecil gitu ya, ininya, areanya. Kemudian yang kita lihat, coba collapse sidebar ya, dia nanya juga ada sidebarnya, tentu ada di sebelah sisinya. Di sini ada dengan area yang cukup lebar di sini. Jadi kalau kita merasa ini cocok dipakai, bisa diambil gitu ya, dengan model sidebar seperti ini. Ini cukup bagus nih tampilannya, modelnya. Kemudian ada fish footer ya. Nah, fish footer ini sama kayak tadi ya, cuman ini tidak ada apa namanya, tadi tidak, slide-nya biasa aja. Kelebihannya di sini nih, jadi ini puternya ini tidak bergerak gitu ya, walaupun ini areanya kosong, dia tetap di bawah. Jadi kalau kita nanti butuh puternya ini ada di bawah, bisa kita ambil begitu ya. Kemudian kesini terus, kemudian kita coba yang lain di fix sidebar. Namanya juga fix ya, artinya tetap, jadi sidebarnya tidak bergerak, makanya di sini ada scrollnya gitu. Ini bisa diambil kalau suka ya, model tampilan kayak begini. Kemudian fix footer lagi tadi, footer udah ya, tinggal bagian sidebar custom ya, sidebar custom. Nah, ini modelnya jadi hampir sama dengan kayak ini mungkin lebih variasi aja. Dan ininya juga di bawah ya, jadi ininya dapat, kemudian ininya ada di bawah fixnya, jadi putarnya juga tetap fix. Kemudian fix top knob, jadi ininya seperti ini, cuman dia
knob-nya, jadi bagian atasnya ini dia tetap ya, hanya bagian ininya aja yang bergerak, ininya diam gitu ya. Nah kemudian tinggal top knob di sini, ada mode top knob. Jadi ini lihat simple sekali. Nah ini cuman begini aja nih topnya, jadi ini mungkin bisa dibilang di model admin LT ini paling ringkas gitu ya. Ini paling ringkas, namanya top knob gitu ya. Kemudian ada namanya top knob sidebar ya, berarti dia ada sidebarnya ya di sini. Nah jadi ini tergantung dari kebutuhan gitu ya. Jadi kalau pengen yang simple ya pilihnya yang top knob ini, karena kalau top knob ya tadi paling simple gitu ya. Terus yang ini ada yang tadi ya, yang ini ada apa namanya sidebarnya, jadi mirip kayak tadi gitulah sebenarnya ini kan. Jadi dirasakan aja mana yang cocok, mana yang tidak gitu ya. Gini. Jadi kalau sekali lagi apa bedanya tadi top knob dengan top knob sidebar. Jadi kalau top knob biasa ini di scroll kayak gini dia nggak bergerak, biasa aja. Tapi kalau yang model pengen agak gerak ketik, walaupun sederhana tapi bisa di scroll kayak gini ya, nah kayak gini ya yang tadi gitu ya. Nah itu beberapa tampilan di model yang ada di admin LTE. Nah kalau lalu bagaimana caranya untuk mengambil bagian-bagian tertentu saja. Nah mungkin saya coba akan praktekkan tipsnya bagaimana untuk mengolah layout ini dengan mudah-mudahan ini bisa cepat begitu ya. Yang pertama mungkin kita coba sekalian yang banyak dulu supaya menjadi tantangan gitu ya. Mungkin yang banyak itu tadi yang di indeks ya, indeks. Nah ini banyak sekali, cukup banyak gitu ya. Nah misalnya gitu ya, kita akan mengambil bahwa ini mungkin nanti ini buat logo perusahaan gitu ya, ini menu barnya, kemudian ini sementara kita buang, terus di sini mau dijadikan login gitu ya. Nah kemudian yang ini kita ambil dua gitu ya, atau apa yang terserah, atau ambil satu bagian ini gitu, ambil bagian ini, kemudian yang ini kita buang, hanya ngambil yang ini doang buat profil, kemudian yang ini misalnya kita buang semuanya gitu ya. Nah maka caranya adalah kita agar cepat untuk mengambilnya, ini biasanya menggunakan Ctrl U gitu ya. Ctrl U ini hadirnya untuk mengambil bagian ini ya, bagian dalamnya ini gitu ya, bagian dalamnya ini gitu ya. Nah ini cara cepat untuk mengambil data gitu ya, cara cepat untuk mengambil data. Ini saya buang-buang dulu nih tadi ya, yang tadi baru dibuka nih, kita buang dulu seperti ini ya. Nah jadi kita akan coba mempraktekkan cara pembuatan layout ini. Nah yang pertama sudah disiapkan di sini ada namanya admin LTE 3.2.0 yang sudah disiapkan gitu ya. Nah pertama-tama biasanya kalau pembuatan web di htdoc ini kita buat, anggap aja kita namain di sini judulnya adalah
eh, apa namanya, latihan gitu ya, latihan gitu ya. Nah, latihan sudah disiapkan, kemudian di admin LTE sebenarnya yang kita butuhkan ini hanya dua sebenarnya. Nah, yaitu pluginnya dengan bagian yang ya sumber datanya di sini dengan pluginnya kita copy ya dan taruh di latihan ini ya, taruh di latihan, kita copy gitu ya. Nah, setelah itu kita arahkan bagian yang tadi kita buat di open folder. Tadi pilih misalnya yang ini namanya tadi apa, latihan ya, select folder. Nah, select folder ya. Nah, ini udah ada dua. Nah, biasanya untuk tampilan awal itu dikenal namanya indeks ya. Maka kita siapkan satu file ya di bagian ini nih, di sini ya, sejajar dengan di plugin di sini ada dua, namanya indeks gitu ya, index dot php gitu ya. Nah, sebenarnya biasanya disk dan plugin ini supaya kita apa namanya mempermudah, sebenarnya mempermudah itu membuat folder lagi namanya set ya. Set ini biasanya di dalamnya ada dua ini gitu ya. Jadi di bagian ini nih umumnya, atau karena kita biasa kalau misalnya membuat framework itu ada asetnya ya, dibuatlah folder namanya aset gitu ya. Ini kebiasaan, karena biasa kita kalau membuat web itu ada khusus ya, di bagian fitur, di bagian plugin dan sebagainya ditaruhnya di sini. Jadi ini biasanya ditaruh di sini, Namun kalau kekurangannya ketika ini dipindah, maka linknya yang ada di sini otomatis berubah, jadi diarahkan ke aset ini ya. Jadi karena dia ini ada di dalam aset ini, harus ditambahin titik-titik gitu ya, slash gitu ya. Jadi perlu ada tambahan gitu ya. Jadi biasanya karena apa namanya dia ada di dalam ini ya, maka kita buatnya itu titik-titik slash gitu ya, titik-titik slash begitu ya. Jadi karena dia ada di dalam aset. Tapi kalau kita saya nggak perlu biar bisa langsung memanggil dalamnya ini ya, karena di dalamnya ini kan ada bootstrap yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian di bagian di sini ada JS, image dan CSS yang kita butuhkan gitu. Nah, dan settingan awalnya kan memang ini ada di sejajar. Jadi kalau ini namanya admin LTE itu udah otomatis ini tuh ada di dalamnya gitu. Nah, kalau tidak mau dirubah ya nggak apa-apa, nggak usah pakai aset ya. Ini dikeluarin, di cut ya, ditaruh di sini. Jadi tidak ada masalah mau pakai ini, tidak pakai ini, itu nggak masalah ya. Kita contohkan misalnya ini nggak pakai ya, karena
pengen cepet, biar nggak, anggap aja alasannya nggak mau ribet karena biar link-linknya itu tidak banyak yang dirubah gitu misalnya, ya nggak apa-apa, ini dibuang aja 2 gitu ya. Nah kemudian habis dari sini kita akan coba praktekkan ya. Ini indeks udah disiapkan tadi ya. Nah, daerahnya kosong. Coba kita tadi akan mencoba mengambil di admin LT ini yang cukup dari panjang ya, yang ini ya, ini. Nah, kita akan coba misalnya yang kita ambil adalah ini admin LTE Alexander base nya ini kita pakai, ini diambil, ini diambil, ini diambil gitu ya. Kemudian ini sisa 2 diambil gitu. Maka seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang ini ya, ditekan Ctrl U. Nah Ctrl A di bagian ini, Ctrl A biar seleksi, copy, kemudian di paste bagian sini gitu ya. Nah kemudian di sini tekniknya agar cepat untuk menghilangkannya, maka kita cek tadi yang bagian ini. Di yang ini akan dibuang, berarti di bawahnya Alexander ke bawah ini dibuang, yaitu misalnya ini yang search-nya nih mau dibuang. Nah biasanya sebelah kiri itu dikenalnya ada side ya, sidebar, sebelah sidebar tuh ya, sidebar namanya. Ini di dalamnya ini biasanya ada section gitu ya. Tadi ini kan ini bagian nav ya, navigasi bagian atas gitu ya. Nah coba kita telusuri dengan menggunakan ciri-ciri tadi ya. Misalnya kita membuang ini nih, di bawahnya Alexander, berarti kita cari namanya nih yang search-nya ini gitu ya, yang model side ya, sidebar. Nah berarti di sini tekan Ctrl F ya, tekan Ctrl F ya, Ctrl F. Jadi setelah tekan Ctrl F muncul seperti ini. Nah tadi ditulis aja search gitu ya, otomatis keluar nih ya. Navbar search ini bukan side kan, karena ini adanya yang kalau nav itu bagian atas gitu ya, bagian atas ini nanti misalnya kita fokus mau di sini, berarti yang dicari adalah yang lainnya. Coba kita cari lagi di bagian bawah gitu ya, namanya sidebar. Nah ini sidebar search. Nah jadi ini ya, kita lihat sidebar ini ketika di bagian sini ujungnya apa. Oh ini div, berarti div ini adalah satu blok ya, satu blok ini berarti ini satu blok ini nih, ini namanya blok gitu ya. Nah berarti ini kita hapus gitu ya, kita hapus. Nah kalau kita tes di sini, kita cek gitu ya hasilnya seperti apa ya. Di bagian sini tadi kita masuk dulu ya, di tadi namanya apa, localhost latihan ya, latihan gitu ya. Apakah tadi udah hilang? Nah udah hilang ya. Jadi bagian search-nya udah hilang ya. Coba saya ulang ini, saya balikin lagi. Kan tadi ada ini. Nah ini kalau saya refresh ini muncul kan, masih ada. Nah ketika tadi dibuang ya, ingat ini satu blok div ketemu div, itu buang. Dan cirinya lagi nih, jadi ketika diklik tuh div ya, biasanya bagian bawah itu terlihat nih pasangannya. Jadi telusuri ini 197 sampai 206. Oh
Berarti yang dihapus dari sini sampai ke titik akhirnya adalah 206. Nah, kita hapus di sini. Ya. Kita hapus ini. Nah, kayak gini. Kita cek lagi tadi ya. Untuk memastikan ketika di refresh otomatis tadi hilang. Berarti ke bawahnya kan tidak nggak perlu. Perlu ya, semua sidebar itu ke bawah itu dibuang. Karena titiknya udah ketemu dari awal dan kita lihat ini ada namanya nap. Nah, maka kita kalau digeser ini, kalau nap ketemu nap lagi ya. Nap ketemu nap, karena pasangan nap itu nap juga, cuman pakai slash dia. Pelan-pelan coba kita cek ya. Nap ketemu nap ya. Kita cek. Nap ketemu nap. Mana nap ketemu nap? Nap ketemu nap, pelan-pelan. Nap ketemu nap di bagian mana nih? Napnya cukup panjang ya. Nah, ini di 834. Ingat nih, 834. Jadi ini akhirnya ya, titik akhirnya yang harus kita hapus di bagian sini. Berarti kita ke atas lagi di bagian sini, kita tekan shift ya, shiftnya jangan dilepas, geser ke bawah gitu ya. Terus geser ke bawah ya, geser ke bawah. Berapa tadi? 800 berapa? Terus ke bawah 800-an tadi ya. Ke bawah. Nah, ini 834 ya, sampai sini ya. Nah, ini dibuang aja sekalian gitu ya. Nah, ini dibuang. Nah, di sini kita delete. Nah, lalu kita cek nih hasilnya seperti apa ya yang tadi. Nah, ya kan, mudah kan, hilang gitu ya. Lalu setelah itu kita akan buang bagian ini. Nah, titiknya dari sini nih. Misalnya ini sales ya, sales nih. Ini sales ini udah ketahuan kan namanya sales ya. Nah, maka cari lagi kayak tadi. Di sini tekan F, udah ada di sini Ctrl F-nya, terus aja sales gitu ya. Nah, ini muncul di sales. Di bagian sales ini akan dibuang. Nah, cirinya kalau lihat di bagian sini, ini biasanya div ya, div ketemu div gitu ya, div ketemu div. Jadi ke bagian card header ketemu card header gitu ya. Atau kalau mau sampai sini ya, kita cek nih, oh ini sales. Oh, berarti agak panjang nih, berarti dipnya bagian sini nih, dip ketemu dip, berarti ini satu blok gitu ya, satu blok dibuang gitu bagian ketemu nih. Nah, dan kalau kita yakin bahwa ini bagian atas aja yang diambil, bagian bawah dibuang, kecuali bagian footer. Nah, ini bagian footer nih. Maka kita bisa dengan cepat ya, khusus ini, jadi tahu titik awalnya aja dulu di sini ya. Titik awalnya ini di bagian sini khusus div. Jadi div ini kan ketemunya div ini juga nanti kita buang, div ketemu div ketemu div ketemu div sampai ke bawah, karena kita semua dalamnya, bagian dalam itu akan kita hapus. Maka kita akan buang ya semua yang ada di bagian dalam itu, dari mulai section ini gitu ya. Section ini kita buang sampai titik berapa nih? Nah, ini nih ya, sampai titik sini nih, section ini satu ya, sampai sini.
Nah, kelebihannya nanti ada map. Map ini sebenarnya nanti ada tulisan visitor ya. Jadi kalau kita cek ini visitor, sebenarnya nanti kita nggak butuh juga ya. Karena kita mau nah ini visitor kan kita nggak butuh juga yang mau dibuang. Berarti ini juga dibuang ya, visitor jadi buang. Berarti ini sampai bawah tadi yang saya bilang sampai ke titik footer. Jadi kecuali footer ini yang nggak dibuang. Jadi semua section ini dihapus. Nah, terlihat kan gampang kan? Nah, berarti dari sini ini ditekan shift, geser aja ke bawah sampai bawah gitu ya, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Terus kalau ini agak lama gesernya, ini digeser aja nih, seret gitu sampai bawah ya, sampai titik yang ada namanya footer. Nah, tadi kan ketemu section ketemu section, berarti titiknya di sini ya, titiknya di sini ya, kecuali yang deep yang kita lepas karena dia section ketemu section. Berarti ini ditutup ya, ditutup, terus dihapus gitu ya. Nah, kita cek sekarang apakah sudah hilang semua. Tuh hilang langsung ya, habis itu. Kalau section ketemu section habis. Nah, masalahnya kan tadi ada bagian yang kita ada katanya mau bagian ini yang perluin gitu ya, yang tadi dua. Jadi kalau ini ada diperluin, maka ada section yang kita tetap diperlukan gitu ya. Berarti yang bagian ini nih, ini kan kita cek di atas ya, di atasnya section apa. Oh, di section itu kan ada deep ya, deep ini nih, deep class container ini kan masih kita pakai ya. Terus kemudian section yang mau diambil misalnya tadi tadi register ya, apa ya yang tadi ya, yang unik ya, ini bagian 2 nih yang dipakai ya, kalau nggak salah bagian atas, karena kita kan yang titiknya tadi sales doang ya, sales doang. Berarti ini section dari sini nih, section dari sini doang yang, jadi yang atas nih karena mau dipakai ya, bagian ini kan mau di sampai sana nih ambil ya. Ya, jadi hanya section dalamnya doang, section luarnya enggak. Tadi kan bagian dalamnya kalau kita apa tinggalin lagi kan, coba dicek lagi yang tadi nih, di refresh lagi. Kan ini kita butuh ini tadi ya, 2. Berarti tidak semua section dibuang, hanya sales doang nama visitor. Maka titiknya adalah hanya sales tadi ya, yang sales. Jadi bagian atasnya kita enggak, yang tadi section ini, yang sales ini ya. Nah, yang ini berarti hanya bagian section di bagian salesnya aja ya, di bagian salesnya aja kita ambil ini ya, ini ya, kita ambil yang bagian section dalamnya doang. Nah, dari sini dari 292 sampai bawah ya, sampai bawah, kecuali yang tadi ini ya, section kecuali yang section ini yang satu jangan dibuang ya, section 1 jangan dibuang. Deep ini section 1 deep gitu ya. Kemudian deep ini kita pakai, deep ini kita pakai. Nah, ini deep ketemu deep, jadi deep ini yang ini nggak dipakai, yang dipakai adalah deep 1 dengan deep ini dengan section yang bawahnya ya. Berarti di bagian tadi yang sales ya, section ini nih, nah dari sini berarti ya,
kita turunin ke bawah, di blok gitu ya, di blok terus di blok. Nah, tadi ya sampai bawah, kecuali tadi yang sectionnya doang ya, kecuali yang bagian sectionnya doang. Tadi mana section ya, section nama div tadi ya yang 2, jadi hanya sampai sini nih ya, sampai sini 2 ya, karena tadi bagian ininya kan mau dipakai gitu ya, jadi ninggalin section ini dengan ini yang penutupnya, di delete. Nah, jadi kalau nanti dipasangin itu sectionnya ini nih, section awal itu masih ada gitu ya, kan kita hanya pakai bagian dalam doang, jadi bagian sectionnya ini kita masih pakai ya. Mana tadi section, nah ini ya, bagian section ini masih kepakai dengan ini. Jadi kalau kita cek nih hasilnya, nah ini jadi yang bagian ininya hilang, tinggal ini pun yang diambil ada misalnya bounce red dengan user ya, user ini dipakai. Nah bagian new order dengan unitnya nggak dipakai, maka kita kayak tadi ya, yang bagian ini tuh di ini aja, di blok, diambil namanya new order gitu ya, bagian sini diklik bagian sini, pastenya new order. Jadi bagian divnya doang, bagian dalamnya itu ya, ini bagian dalamnya ini kita cek coba, berarti ini div ketemu div, nah ini div ketemu div, nah ini div ketemu div, ini bagian punya dia ya, ini bagian kolom ini nih nggak dipakai karena kita kan ngambil row-nya doang, ini ambil ya, div ketemu ini div. Nah ini satu blok kita buang, div ketemu div buang satu, ditambah dengan yang unik ya, yang unik juga nggak dipakai ya tadi. Jadi yang unik tadi div ketemu div gitu ya, benar nggak? Nah ini ya, div ketemu div yang ini, jadi dibuang, tes div ketemu div ya. Nah maka kalau kita cek hasilnya adalah, salah ngambil ya mak, agak ini bentar, dia divnya ini kepake ya di penyangganya. Jadi ini di penyangga ini diambil nih yang infonya, jadi hanya ngambil bagian dalamnya doang ya. Berarti kalau ngambil dalamnya ini, ininya aja dibuang dengan bagian ini ya, penyangganya diambil, yang bagian penyangga ini diambil ya, khusus penyangga. Nah ini penyangga, berarti bagian dalamnya diambil kecuali penyangga ini ya. Nah ini satu, kemudian yang tadi ya, yang visitor penyangganya ini diambil, yang dibuang bagian ini aja, penyangganya diambil ya, di bagian ini diambil gitu ya. Nah coba kita cek, penyangga itu maksudnya di bagian ini tuh biar dia tetap di tengah-tengah gitu penyangga itu. Nah jadi ini kelihatan seperti ini. Nah ini contoh yang banyak gitu. Jadi kalau kita butuhin bagian ini ya seperti ini, walaupun banyak tidak ada masalah dengan patokan yang tadi gitu. Nah sekarang kita nyari yang search tadi ya, model search ini kayak tadi sama, berarti ini search juga dicari yang tadi ya, bagian ini. Nah karena kita kalau ini nih biasanya kalau bagian nav itu
yang diambil li-nya. Ini U masih dipakai, li-nya doang. Ini li ketemu li ya, li ketemu li, kita buang sini, set, kita cek, tes. Nah hilang ya, hilang. Cari lagi yang bagian tadi, li ketemu li, li ketemu li. Ini dari 58 sampai 114 ya. Li ketemu li, turun ke bawah tadi sampai 115 ya, ini ya, di sini atau 114 sini ya. Li ketemu li, hapus ya, kita tes, hilang, tinggal ini ya, notification gitu ya. Yang ini notification sama tadi li ketemu li, ini dibuang aja. Nah, gitu ya. Pokoknya li ketemu li. Kalau pengen coba per blok, kalau nanti li-nya ada 3 kali ya, li ketemu li nya 3 kali, langsung buang aja biar cepet, nggak apa-apa. Ini tadi hanya cukup ada contoh biar kelihatan satu persatu yang dibuang gitu ya, li ketemu li, ini buang dulu. Nah, kita cek, nah, hilang, tinggal satu nih. Nah tinggal satu, ini bagian yang li ini, li ketemu li gitu ya, li ketemu li. Nah, ya, li ketemu li. Maka kita cek terakhir. Nah ini ya, jadi. Nah tinggal di bagian ini kita butuh ini tuh jadi login. Nah biasanya di Bootstrap itu kalau mau ganti icon tinggal dirubah bagian dalaman ini aja. Ini yang thalas ini diganti user gitu ya. Nah ini diganti namanya login gitu, sehingga ketika diklik ini namanya login, ini ambil gitu. Ini contoh ya, kalau model kayak gitu ya. Coba kita satu kali lagi cari contoh yang lain. Kita yang ini kita buang. Ini kita akan coba misalnya yang ini tadi cukup menarik ya. Kayaknya di bagian tadi, di bagian page ada namanya widget. Widget ini cocok nih ya, kalau misalnya pengaduan masyarakat nih, ada upload gitu ya. Maksudnya ini mungkin nanti mana, dan bookmarknya kita ambil mana yang sudah diproses dan mana yang sudah selesai gitu ya. Nah ini mungkin dua aja kita contohin, diambil ini, yang lainnya dibuang ya. Banyak banget kita coba ya. Nah jadi ini kalau ini mungkin sudah hafal tadi ya. Jadi search, ini namanya tadi apa, sidebar ya. Kita seperti apa alangannya, pertama apa, Ctrl U gitu ya, Ctrl U itu, ini di Ctrl A, di copy, taruh di bagian indeks di sini, paste gitu ya. Nah terus di sini ada namanya apa, search gitu ya. Searchnya cari yang bagian sidebar dulu, kita kan akan fokus ke sidebar gitu ya. Nah ini yang fokus mana, sidebar, nah ini sidebar ya. Kita fokus di sini, tadi kita hafal ya. Jadi ini, yang ini kita tes dulu, yang ini dibuang, cek bagian sini. Nah tadi di bagian mana yang, nah ini ya, sorry, ini kalau kayak begini nih biasanya masalahnya ada di ini apa namanya, di bagian dalam, di bagian dalam. Nah ini ada bagian kayak gini nih, ininya ya,
ininya dibuang, diblok aja, ini diblok, terus ini ditekan H, kontrol H ya. Nah bagian ininya dibuang ya, di bagian sininya diklik supaya garis kayak gini gitu ya. Nah kalau sudah kayak gini nanti di klik aja. Nah ini otomatis kayak gini. Jadi tadi itu masalahnya linknya gitu ya. Jadi kalau linknya sudah benar, ininya sih jadi udah tinggal ini. Nah sekarang kalau udah selesai, kita ambil tadi ya, ini dibuang kayak tadi, di bagian tadi yang bagian apa tadi yang deket ini Alexander ya, dashboard ya. Kalau mau jadi untuk kelihatan patokan di bawahnya dashboard, di bawah ini dashboard itu di bawahnya Alexander, nggak apa-apa, tulis saja Alexander gitu ya. Ini misalnya kita tekan Ctrl F, Alexander. Nah ini berarti ini yang tadi sidebar ini ya. Nah di bagian sini ini tekan shift, digeser sampai bawah. Tadi kan udah hafal ya. Kalau udah belajar sekali, kita cari langsung ke bagian paling bawah. Tinggal sisain yang napnya itu tadi ya, napnya tadi. Nah ini ketemu ya. Pokoknya cirinya di section div ya. Nah tadi ini section divnya dibuang. Coba kita tes ya, sampai sini kita buang, delete, detek, sampai mana. Kalau enggak kita terus lagi, tadi soalnya ini banyak banget ya. Oh sorry, tadi salah ini nap gitu ya. Tadi kayaknya di 100 berapa tadi ya. Nah yang kita ngambil patokan kayak tadi aja, yang model ini ya, yang Alex tadi mana Alex. Nah tadi yang Alexander kan, sidebar ini ya, nap tadi ya, sidebar tadi bagian ini. Kita ulang lagi ya, jadi jangan dihapus dulu. Nah ini kan tadi sidebar ini, terus nap, kemudian tadi nap ini sampai ke 181 ya. Coba kita cek di 181, karena tadi banyak, agak ini lebih banyak dibanding yang tadi ya. Ini harus agak, nah ini ya di 817. Coba kita ambil 817 tadi ya, 817 ini ya, set. Nah ini coba kita pakai ini 817 tadi ya, sampai sini ya. Nah dilihat tadi ya, coba kita cek. Misalnya ini yang tadi linknya tadi ya, linknya ini ya, link ini tekan H yang tadi di replace. Oke ini ya. Nah ini udah hilang ya, cepet kan. Nah sekarang di bagian
Ini namanya Mises ya. Nah, coba kita buang nih buat patokannya dari sini. Kita copy kayak tadi. Ini di ini dulu deh, Ctrl F, paste Mises deh. Mises yang tadi yang namanya Messages ya, yang 140 drop down gitu ya. Isinya apa tadi yang ada. Kalau mau patokan lebih clear lagi yang ini, so misalnya kan banyak ya. Oke, yang ini mungkin lebih akurat. Nah ini yang bisa ini ya, 140 ya. Nah ini, jadi ini yang section yang akan dibuang ya, berdasarkan infobox ini. Jadi yang diambil ini, nah kita cek coba, berarti ini per infobox nih ya. Infobox ini kan nanti akan dipakai buat patokan, masih ingat kayak yang tadi ya. Jadi yang bagian ininya ya. Jadi ini isinya, berarti di bagian sini kita bagian Mises kan nanti dibuang ya, karena kita kan butuhnya bookmark dengan upload. Mises dibuang, likes dibuang gitu ya. Nah berarti ini yang Mises ini dibuang di bagian dalamnya aja, ingat bagian dalamnya aja. Nah, di bagian dalamnya aja ini dibuang, di delete. Kemudian juga di bagian yang likes ya, ini likes di bagian infoboxnya aja dibuang gitu ya. Nah jadi kalau kita cek nih, nah 2 ya. Nah selebihnya bagian bawah dibuang semua gitu ya. Nah kita ketik di sini yang kelihatan nih, shadow ya, shadow utilities, di copy. Nah di bagian sini nih Ctrl F, paste tadi ya. Nah ini shadow utility. Nah di bagian sini udah habisin ya, dihabisin kecuali yang tadi yang section div-nya ini jangan dibuang ya, 2 ini. Jadi dari sini nih tekan shift, digeser sampai putar tadi, digeser sampai putar. Nah sampai sini nih gitu ya, tes. Nah, tes. Nah cepet kan gitu ya. Nah ininya tinggal diganti, dan bagian ininya tetap. Nah di bagian ini kayak tadi nih, kayak tadi kita udah hafal kan, ini ada search dan sebagainya. Ini kita udah cepet nih, tinggal tekan search aja sini ya kan. Terus ingat kita ngambil bagian dalamnya doang ya, bagian dalamnya doang. Berarti ini li ketemu li, ingat li ketemu li, ini dibuang gitu ya. Terus li ketemu li, kita hafal tadi ya, li ketemu li mana. Nah ini di bagian berapa nih, 96. Di sini tekan shift, turunin ke bawah, tadi 96 ya, 96 sampai ini ketemu li 2 ya, gitu ya kan. 1 2 3 4 ya, berarti ada 4 li yang kita buang. Li ketemu li lagi dari sini gitu, tekan sampai kita lihat di sini ketemunya sampai di 66 ya, di blok sampai 66. Ini yang ke berapa tadi, yang ketiga, itu buang. Terus terakhir nih li ketemu li gitu ya, set kayak gitu. Nah, berarti tinggal sisa yang ini gitu, kita cek hasilnya tuh, tinggal ini. Nah yang ini tinggal diganti tadi user gitu ya, user. Nah, itu tinggal diklik, nah, sama ditambahin login gitu. Udah selesai ya.
Kira-kira seperti ini pembuatan layout menggunakan ini. Kira-kira yang lainnya seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dalam pemahaman ya. Jadi supaya tahu bahwa ini mudah atau tidak, ingat yang paling utama adalah berlatih, berlatih dan berlatih gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.